ada Sobat Bumi. Pas banget nih Sobat Bumi lihat Nadia habis cuci tangan. Memang nih Sobat Bumi, dengan cuci tangan ini merupakan cara Nadia untuk menjaga kebersihan diri Nadia sendiri. Apalagi kalau Nadia habis melakukan kegiatan rutin, Sobat Bumi pasti selalu cuci tangan. Gimana nih Sobat yang di rumah cuci tangan juga kan? Memang sih Sobat Bumi kelihatannya cuci tangan itu sederhana ya. Tapi Sobat Bumi tahu nggak, dengan cuci tangan ini itu merupakan cara yang paling efektif dan murah untuk menjauhkan kita dari penyakit diare dan pneumonia sesuai dengan globalshop.com. Nah, Sobat Bumi di rumah pasti melakukan hal yang sama juga kan? Apalagi nih ada Sobat Bumi ya, kalau cuci tangan pasti dengan sabun cair ini. Karena kalau dengan sabun cair kita akan merasa lebih bersih ya cuci tangannya. Tapi Sobat Bumi tahu nggak, ternyata sabun cair ini tuh nggak ramah lingkungan. Karena dia ini bisa mencemari lingkungan, terutama air. Nah, apalagi bisa-bisanya dapat mempengaruhi biota-biota yang ada di dalam air tersebut. Misalnya ikan atau tanaman air yang lainnya. Pas banget nih Sobat Bumi, di episode Bumi ke-1 kali ini ada Sobat Bumi kita yang punya proyek lingkungan, yaitu pemanfaatan limbah sekam padi dan tanaman yodium plus nanoteknologi untuk pembuatan sabun. Kira-kira apa ya bedanya sabun ini dengan sabun biasa? Penasaran? Saksiin episode kali ini. Sobat Bumi pernah melihat tanaman yodium? Bukan garam yodium ya, melainkan tanaman yang bentuknya mirip dengan tanaman jarak. Di Ternate, tanaman ini disebut dengan tanaman balacai batai, sedangkan bahasa ilmiahnya yaitu Jatropha multifida. Tanaman yodium termasuk dalam tumbuhan semak dan tingginya bisa mencapai 2 meter. Tanaman ini biasanya digunakan orang Indonesia untuk menyembuhkan luka karena mengandung senyawa antiseptik atau anti kuman. Kandungan antiseptik pada tanaman yodium ini sangat potensial digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan sabun. Ngomongin tentang sabun, Sobat Bumi udah tahu belum? Kalau sabun yang beredar sekarang banyak yang menggunakan bahan kimia sintetis seperti petroleum, sodium lauryl sulfat atau SLS, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Padahal kita menggunakan sabun setiap hari untuk membersihkan diri. Berarti setiap hari juga kita mencemari lingkungan dengan bahan kimia sintesis sabun ya. Tenang, Sobat Bumi kita dari tim Nasafor Undip mengembangkan inovasi sabun herbal ramah lingkungan. Bahan utamanya sekam padi yang mengandung silika dan tanaman yodium dengan kandungan antiseptiknya. Hai Sobat Bumi, saya Gun. Saya Safitri. Saya Dia. Saya Doni. Kami dari Nasafor. Kami membuat proyek tentang sabun cair antiseptik ramah lingkungan berbahan dasar limbah sekam padi dan tanaman yodium. Salam Nano. Bersatu untuk inovasi. Yuk belajar dari inovasi Sobat Bumi kita di episode kali ini. Wah Sobat Bumi, ternyata proyek lingkungan kali ini adalah pemanfaatan dari limbah sekam padi dan tanaman yodium plus sentuhan nanoteknologi. Inilah Sobat Bumi, hasil kerja, ide, dan inovasi dari 4 serangkaian Sobat Bumi kita, yaitu Gun, Safitri, Dia, dan Doni. Ternyata nih mereka dari unit kegiatan Nasafor juga, yaitu unit kegiatan yang mengembangkan nanoteknologi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi ide mereka dan kenapa mereka memilih limbah sekam padi dan tanaman yodium? Penasaran? Saksi ini obrolannya. Oke, proyek saya ini adalah membuat sabun herbal dengan bahan dari sekam padi. Di sini padi akan kita ambil sekamnya, sehingga sekamnya nanti kita ambil silikanya seperti itu. Oke, karena sekam padi ini sangat mudah didapatkan di Indonesia dan potensinya ratusan juta ton yang kita dapatkan di sekam padi Indonesia. Dan kandungan di dalam sekam padi ini terdapat silika yang bisa kita jadikan sebuah sabun herbal. Untuk merintis proyek ini kita lakukan pada awal bulan April sampai pertengahan Juni ini, sehingga kita bisa membuat produk sabun yang sudah siap untuk di pasaran, tinggal menunggu proses pematenan saja. Terlibat dalam proyek ini ada banyak. Untuk tim intinya kita ada Safitri, terus ada Dia, terus ada Dinar, ya, dan saya sendiri selaku
pimpinan proyeknya. Dan untuk proyek pendukungnya ada Nasafor, tentunya organisasi nanoteknologi yang mengayomi kita. Kenapa kita buat sabun? Karena sabun sendiri itu dibutuhkan banyak orang. Selain itu bisa juga sekam padi dijadikan sebuah teknopreneur bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat lain. Dan juga sekam padi ini jika dijadikan sabun akan meningkatkan nilai tambah sekam padi itu sendiri. Kalau untuk masalah dijadikan obat-obatan dalam, itu sangat bermasalah sekali kandungan silika dijadikan obat-obatan. Tetapi kalau dijadikan obat luar, itu sangat aman dan sangat dianjurkan karena bahan-bahannya sangat herbal dan ramah lingkungan. Untuk sekam padi sendiri biasanya dijadikan sebagai kertas ataupun sebagai pembakaran batu bata. Padahal harganya itu sangat murah sekali. 1 ton sekam padi dijadikan kertas itu cuma sekitar 500.000. Padahal kalau kita jadikan sebagai sabun, sekam padi itu bisa sampai 2 juta sampai 3 juta. Tanaman yodium ini adalah merupakan sejenis tanaman tapak 5 yang mengandung banyak sekali kandungan diterpenoid. Diterpenoid itu adalah sebuah kandungan yang bisa membunuh bakteri. Dan daun ini sangat mudah sekali didapatkan di dalam kondisi masyarakat. Sehingga kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan bahwa tanaman yodium ini langka ditemukan. Untuk tanaman yodium ini kita bisa temukan di area-area mungkin sebagai tanaman hias cenderungnya, sehingga kita sendiri agak susah untuk menemukan di dalam masyarakat umum. Yang jelas yodium ini sangat mudah sekali untuk dibudidaya karena cocok sekali di lingkungan tropis seperti Indonesia. Nah Sobat Bumi, Nanat jadi penasaran nih, sebenarnya apa ya kandungan yang ada dalam sabun cair ini? Dan setelah Nanat lihat nih Sobat Bumi, ternyata ada biodegradable surfactant dan emollient. Nah, biodegradable surfactant ini ternyata tuh bisa terurai oleh bakteri, dan kalau emollient ini untuk melembutkan kulit Sobat Bumi. Berbeda ya Sobat Bumi dengan sabun yang dibuat oleh Sobat Bumi kita nih. Ternyata kandungan tanaman yodium yang ada dalam sabunnya inilah yang dapat menghilangkan bakteri. Ide yang inovatif bisa menghasilkan bisnis ramah lingkungan. Nah dia jadi penasaran nih gimana ya cara mengolahnya ini. Kalau gitu kita langsung saksikan aja yuk di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk memproduksi sabun cair antiseptik ramah lingkungan, yaitu Dinosop. Di sini kita ada limbah sekam padi. Selanjutnya kita juga ada daun tanaman yodium atau Jatropha multifida. Selain itu juga ada NaOH dan ini solvent sebagai pelarutnya. Oke, untuk alat-alat sendiri yang digunakan itu untuk tahapan ekstraksi kita menggunakan evaporator, sedangkan untuk sintesis silikanya dari limbah sekam padi itu kita menggunakan furnace. Dan sebelumnya kita juga menggunakan oven untuk mengeringkan daun tanaman yodium dan sekam padinya. Selanjutnya kita blender untuk proses penghalusannya. Selanjutnya semua bahan-bahan itu setelah dijadikan ekstrak dan juga silika kemudian kita campurkan dengan menggunakan solvent yang ada. Jadi, daun yodium yang sudah kita cuci, kemudian kita masukkan ke dalam oven untuk mengurangi kadar daripada airnya, sehingga mempercepat proses ekstraksi. Daun yang sudah kita oven tadi, kita potong-potong menjadi ukurannya kecil-kecil, agar mempercepat dalam proses pengeluaran daripada zat aktif yang terdapat di dalam daun yodium. Proses pemotongan bisa digunakan dengan menggunakan gunting atau bisa juga dengan menggunakan blender. Setelah daunnya potong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam suatu wadah
untuk dilakukan proses maserasi dengan menggunakan pelarut selama 2 kali 24 jam. Jumlah pelarut yang kita gunakan itu tergantung dari bahan yang akan kita maserasi. Intinya bahan yang kita maserasi itu harus terendam seluruhnya gitu. Jadi daun yang sudah kita rendam dengan menggunakan pelarut, kemudian larutan yang kita dapatkan, larutan ekstraknya, kita masukkan ke dalam rotatory evaporator untuk menguapkan pelarut yang kita gunakan tadi. Jadi didapatkan senyawa daripada tanaman Jatropha multifida. Ini adalah larutan ekstrak yang kita dapatkan dari proses rotatory evaporator tadi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan nanosilika, yaitu pertama skam padi yang kita dapatkan dari tempat penggilingan padi. Kita masukkan ke dalam furnace selama 7 jam pada suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian abu skam padi yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam alat HEM, High Energy Milling, dan ini dapatkan serbuk nanosilika. Ini adalah natrium silika yang sudah diproses. Kemudian natrium silika yang sudah kita proses, kita masukkan. Setelah itu kita campurkan ekstrak yang sudah kita dapatkan tadi. Kita aduk agar semuanya bisa bercampur. Larutan yang sudah bercampur tadi, kita tambahkan minyak. Minyak yang kita gunakan adalah minyak nabati, sehingga limbah yang dihasilkan nanti, limbah sabun yang dihasilkan nanti adalah limbah yang ramah lingkungan. Oke, setelah semua bahan tercampur, maka selanjutnya kita akan melakukan proses pengemasan. Dan ini merupakan produk kami yang sudah kita kemas. Kemasannya masih sederhana, tapi untuk kedepannya kita akan terus melakukan perkembangan dan perbaikan. Oke, yuk kita langsung saja coba untuk cuci tangan. Sama dengan sabun cuci tangan pada umumnya yang sudah beredar di pasaran. Dituangkan aja secukupnya. Nah, lalu kita bilas dengan air sampai bersih. Oke, ini merupakan sabun herbal yang dibuat dari limbah sekam padi dan daun tanaman yodium. Sabun ini merupakan alternatif solusi untuk permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sabun dan sekaligus untuk membunuh bakteri dengan lebih cepat dan lebih efisien. Sobat Bumi, masih ngomongin tentang sabun berbahan ramah lingkungan. Kali ini sabun kopi. Bagi kaum wanita pasti sudah tidak asing ya dengan sabun yang berwarna hitam dan memiliki khasiat untuk menghaluskan kulit. Kandungan kopi berupa asam buah dan asam organik, lemak, alkaloid, mineral, potasium, magnesium, dan besi sangat berguna juga untuk kulit. Di Malang, Jawa Timur ada gerai Green Mami yang menjual produk-produk ramah lingkungan diantaranya coffee shop atau sabun kopi. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan nabati, kopi organik, cengkeh, mentega sayuran, soda, esensial, minyak kelapa, minyak kulit ari beras, minyak zaitun, dan minyak jarak diolah menjadi sabun kopi. Cara pembuatannya juga hampir sama dengan yang dilakukan Sobat Bumi kita dari tim Nasafor. Bubuk kopi organik yang digunakan diekstrak dengan cara direbus, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya sambil diaduk. Pencampuran minyak juga harus dari minyak ringan hingga ke minyak berat, yaitu dari minyak kulit ari beras, minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak jarak. Setelah semua bahan benar-benar menyatu dan mengental, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, lalu dibiarkan mengering dan mendingin secara perlahan. Setelah itu sabun siap dipotong kecil-kecil dan siap untuk digunakan. Gimana Sobat Bumi? Sudah tambah lagi ilmu seputar inovasi lingkungan kamu? Dengan berlimpahnya keanekaragaman hayati kita, seharusnya berlimpah juga ya produk-produk herbal kita. Yuk temukan inovasi baru lagi.
sabun-sabun yang biasa kita gunakan biasanya mengandung surfaktan, mengandung biasanya yang paling penting itu adalah pH-nya terlalu tinggi sehingga bisa menimbulkan iritasi kulit ataupun bisa mencemari lingkungan yang paling berbahaya. Karena sabun yang ada saat ini sangat berbahaya sekali bagi lingkungan. Ketika sabun itu dialirkan ke dalam pertanian, maka tumbuhan-tumbuhan yang di sekitarnya akan mati seperti itu. Berbeda dengan sabun yang saya buat, ini benar-benar dari bahan alam, contohnya dari sekam padi sekaligus dari yodium, ekstrak yodium dan juga dari silika, sehingga bahan ini pure aman bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Untuk sabun ini sangat tidak berbahaya bagi lingkungan karena silika sendiri sangat dibutuhkan di dalam padi itu sendiri. Jadi kalau kita buang langsung ke dalam pertanian itu sebagai pupuk. Sedangkan untuk yodium ini ketika kita buang ke pertanian itu sebagai antimikroba sehingga mikroba yang aktif di dalam tumbuhan itu tidak hidup dan dia akan mati sehingga menyuburkan tanah juga. Untuk sabun herbal ini belum diproduksi secara massal, tapi sabun herbal ini sudah kita produksi skala lab dan juga sudah kita kemas, tinggal menunggu perizinan untuk paten aja. Sabun ini sasaran utamanya memang untuk masyarakat umum dan juga kita kemas untuk perhotelan, untuk sabun cuci tangan aja. Karena perhotelan sangat membutuhkan sabun herbal untuk menaikkan bintangnya. Untuk produksi sabun herbal ini kita bisa lakukan pengabdian masyarakat nantinya yang diproduksi langsung oleh petani, sehingga petani itu untung dan juga kita sendiri yang punya paten juga untung seperti itu. Jadi kita simbiosis mutualisme. Untuk industri sabun ini rencana memang untuk industri rumahan dan juga kita sudah desain alatnya yang nanti kita akan publish alatnya seperti apa gitu. Sobat Umi, indah ya kalau kita udah ngeliat bunga-bunga bermekaran nih seperti ini. Kayak di belakang Nadia, Sobat Umi di rumah suka juga nggak ngeliatnya. Tapi kayak kita nggak hanya suka dengan keindahannya aja Sobat Umi, tapi harum dari bunganya ini. Kalau Nadia nih Sobat Umi sukanya sama bunga mawar. Pas banget nih, di segmen Berita Lingkungan kali ini ada bunga mawar dari negara Bulgaria. Yang diolah nih kelopaknya menjadi minyak atsiri, kemudian menjadi bahan pembuatan parfum. Parfum dari bunga mawar. Kayaknya Nadia tertarik nih Sobat Umi. Kita lihat aja yuk di segmen Berita Lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, bagaimana infonya? Tambah lagi ya supaya lengkap. Sabun identik banget dengan minyak esensial atau atsiri. Kalau di episode kali ini sabun herbal minyak atsiri dari tanaman yodium, ada juga minyak atsiri dari kelopak bunga mawar Bulgaria yang digunakan sebagai bahan pembuat parfum. Bunga mawar Bulgaria yang tumbuh subur di daerah Rose Valley menjadi bunga yang banyak diincar di seluruh dunia sebagai bahan pembuat parfum. Bunga ini banyak ditanam dan dipanen untuk diambil minyak atsirinya. Saat panen setiap pagi, ribuan bunga mawar dipetik di ladang kemudian dibawa ke tempat penyulingan dengan segera agar masih dalam kondisi segar. Bunga mawar yang tidak segar lagi dapat mempengaruhi kualitas minyak atsiri. Nah, kelembapan udara dan curah hujan di bulan Mei dan Juni di daerah Rose Valley ini sangat mempengaruhi presentase minyak atsiri. Bulgaria Rosa Damaskena yang sudah tumbuh sejak 300 tahun lalu menjadi bunga mawar yang paling baik sebagai penghasil minyak atsiri. Untuk menghasilkan 1 kg minyak atsiri, kelopak bunga mawar Bulgaria yang dibutuhkan sekitar 4.000 kg. Minyak mawar Bulgaria ini digunakan untuk parfum dan sangat terkenal di dunia. Harga minyak mawar ini mencapai 5.000 euro atau kurang lebih sekitar 66 juta rupiah per kilogramnya. Dan tahun 2012, Bulgaria berharap dapat menghasilkan 1,5 ton minyak mawar. Banyak negara yang tertarik nih membeli minyak kelapa bunga mawar ini, diantaranya negara Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Sobat Bumi, kira-kira hayati flora apa lagi ya yang memiliki potensi untuk dijadikan minyak atsiri? Yuk maksimalkan potensi alam kita dengan sentuhan ramah lingkungan.
Tanaman yang bisa dijadikan sebagai sabun antiseptik tentu saja banyak sekali. Contohnya di lingkungan sekitar saya ini ada daun pepaya, ada juga daun jambu yang sangat memungkinkan sekali menjadi sebuah sabun. Karena apa? Kita bisa lihat ketika kita sobek di sini, dia ada getahnya. Ini bisa di close up. Ini ada getahnya. Getah inilah nanti yang kita ambil untuk dijadikan sebuah antiseptik. Karena pada dasarnya daun pepaya dan juga daun jodium itu hampir sama. Jadi sama-sama mengeluarkan getah. Kriterianya yaitu tadi ada getah. Getahnya nanti kita olah menjadi sebuah sabun antiseptik yang menjadi sebuah diterpenoid gitu. Dan banyak tanaman sekali yang mengandung senyawa-senyawa diterpenoid seperti yang ini daun pepaya dan juga jambu yang tapi kandungan terbanyaknya ada di pepaya. Untuk masalah herbal itu sangat bermanfaat karena apa? Herbal ini sangat ramah lingkungan sekali. Ketika dia jatuh di tanah, dia akan membusuk dan jadi pupuk lagi. Sedangkan kalau kita pakai senyawa kimia, tentunya jatuh ke tanah jadi pencemaran lingkungan. Selain itu untuk kesehatan, daun-daun herbal ini juga kita sering digunakan untuk makan, jadi sangat aman sekali untuk dikonsumsi di tubuh manusia. Jadi tidak diragukan lagi bahwa herbal ini sangat aman bagi manusia. Hai Sobat Bumi, mari kita gunakan sabun herbal yang aman bagi lingkungan dan juga aman bagi tubuh manusia. Sobat Bumi udah tahu kan manfaat dari tanaman yodium dan sekam padi ternyata bisa ya dimanfaatkan untuk membuat sabun. Nah, kandungan bahan alami antiseptiknya ini nih Sobat Bumi pastinya nggak akan mencemari lingkungan. Karena prinsip dasarnya nih Sobat Bumi, bahan alami kembali ke alam pastinya mudah terurai dong ya dan tidak ada efek mencemari. Sebenarnya Sobat Bumi banyak loh tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sabun. Seperti yang udah di-mention tadi sama Sobat Bumi kita Gun, yaitu kopi, dan di samping Nadia nih, pastinya Sobat Bumi udah nggak asing lagi ya dengan tanaman yang satu ini, yaitu tanaman serai. Banyak kan Sobat Bumi sabun-sabun yang diolah dari serai. Kalau Sobat Bumi merasa kurang lengkap nih akan info dari episode kali ini, makanya follow dong Twitternya Bumi ke1 di @bumi1.tv. Lihat ya info-infonya. Dan buat Sobat Bumi nih, jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumi ke1, lestarikan selalu. Dadah!